Damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami untuk boleh melihat hari yang baru. Bapa, sebentar ini juga kami boleh mendengarkan, membaca firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini terambil dalam kitab Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, satu ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa manusia hanya sebentar saja hidup di dunia, saudaraku. Ya, kalau di sini kita baca tadi bahwa masa hidup kami 70 tahun. Nah, kalau kita renungkan bagaimana kehidupan kita, bahwa kita hidup di dunia ini setiap harinya kita mempunyai waktu 24 jam. 12 jam kita diberi kesempatan untuk bekerja dan 12 jam untuk beristirahat, karena pagi itu 12 jam sedangkan malam 12 jam. Oleh karena itu manusia biasanya bekerja hanya pada siang hari, pagi sampai siang sore hari. Nah, kemudian sisanya kita beristirahat. Berarti kalaupun 70 tahun diberi Tuhan waktu hidup di dunia ini, berarti hanya 50% yang bisa kita pergunakan untuk bekerja atau untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, berarti selebihnya kita beristirahat. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita pergunakan waktu yang sangat singkat ini. Tidak terasa hari-hari kita lalui 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tidak terasa bahwa kita dapat melalui hari-hari ini dengan penuh perjuangan untuk boleh mencapai apa yang dijanjikan Tuhan bagi kehidupan kita. Karena di dalam dunia ini sudah dikatakan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, itulah kata firman Tuhan hari ini yang dituliskan oleh Mazmur Daud, bahwa hidup di dunia ini adalah kesukaran, ya, dan penderitaan. Nah, setiap hari mungkin dalam pekerjaan ada saja kesukaran, tantangan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa melaluinya, saudaraku? Oleh karena itu, mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, supaya kita tetap bersuka cita walaupun banyak kesukaran yang kita hadapi. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diberi kekuatan. Walaupun ada penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, tetapi kalau kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemampuan bagi kita untuk melalui semuanya itu. Karena memang sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya bahwa ketika waktu yang sudah ditetapkan Tuhan bahwa kita harus kembali kepadanya, maka tubuh kita akan kembali menjadi tanah dan roh kita akan kembali kepada Bapa di surga. Nah, sebenarnya sebelum pada kitab Kejadian, firman Tuhan mengatakan juga bahwa kitab Kejadian 6 ayat 3 berkata, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging,
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ini ketika manusia yang baru diciptakan Tuhan, ya Allah menyatakan bahwa umur manusia itu hanya 120 tahun saja. Ternyata karena manusia tadi jatuh ke dalam dosa sehingga banyak hal-hal penderitaan yang dialami manusia karena sudah banyak dosa yang mengikat manusia di dunia ini, saudaraku, sehingga kita tidak dapat lagi menahan penderitaan. Oleh karena penderitaan itulah Tuhan memberi waktu hanya sebentar saja manusia hidup di dunia ini. Seperti dia katakan tadi, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, berarti ketika roh Allah itu kembali kepada Bapa di surga, maka manusia itu akan mati dan dia akan kembali kepada tanah, karena memang manusia diciptakan dari tanah. Karena manusia hidup di dalam daging, sering sekali daging itu yang menguasai manusia itu, sehingga sering sekali juga manusia itu tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk memberi kesempatan bagi semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu. Bagi yang percaya kepadanya tidak akan binasa, bahkan meroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku, siapapun Anda, apakah Anda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari datanglah kepada Tuhan Yesus, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu mari ambil tekadmu, datang kepada Tuhan, bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini. Yang kekal adalah di surga atau di neraka. Apa yang Anda pilih? Pilihanmu harus yang benar, saudaraku. Jangan pilih yang sesat, karena kalau salah jalan maka penderitaan selama-lamanya yang Anda terima. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan Yesus, karena dia sudah mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Nah, itulah firman kepada manusia, supaya siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah kebenaran, Engkaulah hidup itu, Engkaulah yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Umur manusia 70, 80 tahun dan selebihnya adalah penderitaan dan kesukaran. Walaupun Tuhan pernah mengatakan bahwa roh Allah hanya sementara saja tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Oleh karena itu Tuhan, ajar dan pimpin kami untuk tetap taat setiap pada kebenaran firman, agar kami boleh roh kami kembali kepada Bapa dan tinggal bersama Bapa di surga. Ajari pimpin kami senantiasa Tuhan untuk tetap taat mengikut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.